Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah pada hari ini Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Mari kita bersyukur atas perkenan dan anugerah Tuhan bagi kita yang telah mengundang kita untuk datang di rumahnya dan beribadah kepadanya pada hari ini. Marilah saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pagi ini dengan bersaat teduh bersama-sama. Pada pagi hari ini, mari kita mengangkat suara kita bersama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, Allah kita dengan menaikkan pujian baginya. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan mendapatkan pelayanan firman Tuhan melalui hambanya, Ibu Evangelis Lydia Curia. Kita semua bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikannya bagi kita. Adapun tema ibadah kita pada hari ini adalah posesif dan protektif. Dengan nats pembuka bagi kita terambil dari Mazmur nomor 118 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyinya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kini saudara, marilah kita menaikkan pujian kembali bagi Tuhan kita dengan pujian ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu, ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu, ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kini kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Bapa kita. Marilah saudara bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita, serta marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan.
Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Engkau Bapa yang penuh belas kasihan bagi ciptaan-Mu. Engkau Bapa yang kudus dan adil. Namun Bapa, kami menyesal, belumlah cukup kami mendengar firman-Mu, apalagi mentaati firman-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Banyak dosa telah kami lakukan dalam hidup ini. Kini kami mau mengakui dosa-dosa kami. Dengarkanlah ya Bapa. Mari saudara kita menyatakan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Bapa. Inilah dosa-dosa kami ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa adalah Bapa yang murah hati dan penuh belas kasihan bagi umat-Mu, termasuk bagi kami, termasuk bagi saya dan bagi saudara. Ya Bapa, inilah kami yang seperti pemungut cukai yang berdosa, berdiri jauh-jauh dan kami tidak berani menengadah ke langit untuk memandang-Mu karena dosa-dosa kami. Dengan penuh rendah hati, dengan penuh ketulusan dan dengan penuh penyesalan, memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini." Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, kami memanjatkan doa ini. Amin. Mari saudara, kita akan menyambut berita anugerah yang akan kita terima. Mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian baginya, Tiada Seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah
Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah dan saudara membaca ayat yang genap. Selamatkanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu seperti sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari bersama-sama kita membacanya, ayat yang kelima. Saudara, sesaat lagi kita akan mendapat pelayanan firman Tuhan. Mari kamu. Tuhan, bentuklah hati ini
membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Selamat pagi, salam sejahtera, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Biasanya Pak Ji minta kita bangkit berdiri, berikan senyuman, sapa satu dengan yang lain. Yuk kita ikuti saja tradisinya. Sepi bener. Iya, baik semuanya ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, bulan Oktober ini adalah minggu terakhir ya. Jadi ini adalah minggu terakhir kita menutup bulan keluarga dengan tema bulan-bulan keluarga ini tentang keluarga saudara. Ya, ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan ini minggu keempat. Apakah tema-tema yang sudah saudara dengar itu membawa satu pembaharuan atau kegairahan baru di dalam hubungan keluargamu, atau biasa-biasa saja, atau tambah parah? Hah? Gimana saudara? Jangan-jangan setiap firman Tuhan yang keluar setiap minggu dari ruangan ini, setelah keluar dari ruangan lupa tuh ya. Apa tadi khotbahnya? Udah nggak ingat lagi. Jadi boro-boro dah rumah tangganya tambah bagus. Ingat aja enggak, gimana mau dilakukan? Benar ya saudara? Jangan-jangan yang diingat hanya yang kocak-kocak, yang lucu-lucunya aja. Ya saya ingat tuh, 2 minggu kedua yang khotbah di sini kan kocak ya, Pendeta Yopi ya. Begitu keluar ruangan ya, yang dibicarakan kekocakannya itu loh. Saya bilang tadi khotbahnya apa? Khotbahnya malah leluconnya yang diingat. Waduh, saya bilang, waduh, gawat bener ini ya. Jadi saudara, setiap tahun kita ada bulan keluarga, kita membawa tema-tema untuk membawa keluarga ini kembali kepada tracknya, kembali kepada fitrahnya katanya gitu. Supaya keluarga kita terus utuh, semakin harmonis, semakin saling mengasihi. Tapi ya saudara menilai sendiri bagaimana keluarga saudara masing-masing ya. Nah kalau kemarin itu Pendeta Yopi bertanya atau dia mengambil satu kesimpulan berdasarkan pengalamannya, katanya suami-suami yang lebih banyak mengalah di dalam rumah tangga. Ya, saudara masih ingat tidak? Ingat. Gimana tuh Pak?
sinar mata kebenarannya. Iya Pak, suami-suami yang lebih banyak mengalah terhadap istrinya. Iya Pak, begitu Pak. Iya, langsung digebruk loh. Enak aja. Ya, waduh. Tapi saya pikir secara global memang sih sepertinya bapak-bapak lebih banyak mengalah. Setuju bapak-bapak di sini? Coba yang ngomong setuju angkat tangannya, coba. Tadi ada yang bilang setuju kenceng banget. Oh bapak ya? Pak Joni ngalah nggak? Ngalah tuh. Pak, Pak Ji ngalah tidak Pak Ji? Enggak. Karena Bu Gyoki langsung gedor saya, kan saya duduk dekat Bu Gyoki berseberangan. Cuma Pak Ji sama Pak Armin yang tidak mengalah kata dia gitu. Nah, saya yakin di sini kebanyakan bapak-bapak mengalah kepada istrinya ya, kecuali Pak Ji dan Pak Armin. Enggak. Mana berani saya tutupin pintu Pak. Waduh Pak. Kiamat nanti. Ya. Oke deh ya. Nah sudahlah kalian tahu masing-masing ya. Jangan bapak bilang iya saya lebih mengalah. Istri yang paling tahu lah ya. Gak usah ditanya itu sih. Saya tahulah beberapa bapak-bapak di sini yang istrinya harus ngalah. Gak mungkin lah itu ya. Nah sekarang saya mau tanya hari ini. Karena tema kita posesif dan protektif. Nah sekarang istri atau suami yang posesif. Anak-anak yang tahu nanti anak-anak yang jawab nih ya. Istri atau suami yang posesif. Posesif itu apa Bu? Mungkin ada yang ragu-ragu, yang setengah-setengah nggak paham ya. Posesif adalah perilaku ketika seseorang merasa menjadi bosnya. Aku bosnya, aku pemiliknya, aku penguasanya, aku yang berkuasa. Itu ya. Sehingga seringkali membuat mereka ingin mengontrol atau menguasai rumahnya, pasangannya. Karena itulah saudara-saudara, orang yang posesif itu seringkali disebut dengan controlling behavior ya. Jadi ingin mengendalikan perilaku. Orang yang ingin mengendalikan perilaku pasangannya atau anggota di dalam rumahnya itu boleh dikatakan posesif. Walaupun pengertian posesif ini ada banyak saudara ya. Mungkin tidak semua saudara mempunyai seperti ini, kecenderungan seperti ini. Tapi kalau misalnya yang nanti akan saya sebutkan itu ada banyak di dalam perilakumu, jadi engkau adalah seorang yang posesif, ya. Coba masing-masing mengukur diri, enggak usah istri mengukur suami, suami mengukur istri, enggak usah ya, nanti berantem. Jadi ukurlah dirimu sendiri. Jikalau memang kriteria itu ada di dalam dirimu, bertobatlah untuk kebaikan keluargamu, pasanganmu dan anak-anakmu. Itu saja tujuan daripada khotbah pada pagi hari ini ya. Jadi, nah sekarang ada yang menyamakan atau bertanya, apakah posesif itu sama dengan cemburu? Nah, ya. Ada orang bilang, kalau tidak cemburu lagi, jangan-jangan sudah tidak cinta. Karena cinta itu ukurannya cemburu, ya. Jadi kalau saudara punya pasangan udah nggak peduli, dia udah nggak cemburu, kamu mau pergi sama siapa, mau nonton sama siapa, kamu chatting sama siapa, ketawa ketiwi dengan siapa di HP, dia udah nggak peduli gitu. Udah nggak ada penasarannya, jangan-jangan dia nggak cinta lagi. Atau dia sudah hambar, dia udah nggak peduli, kamu mau ngapain terserah gitu. Nah jangan-jangan tuh ya, kalau orang nggak cemburu, nggak cinta. Karena cemburu artinya cinta. Apakah sama posesif dengan cemburu? Walaupun keduanya ini kelihatannya sama tapi ada perbedaannya. Kalau orang yang posesif itu seringkali dikonotasikan bahwa konotasinya negatif ya. Ya tadi seperti yang saya katakan di depan, ingin menguasai, mengontrol, mengatur semuanya. Ini orang posesif.
Ya, cemburunya benar-benar dah pokoknya. Tapi kalau yang namanya cemburu nanti kalau kita lihat di dalam Alkitab itu mempunyai pengertian bisa negatif, bisa positif. Tergantung daripada input yang keluar, ya, output yang keluar. Tindakan yang keluar itu apa? Jadi apakah positif, apakah negatif? Nah, nanti kita lihat ya. Saudara-saudara, posesif itu seringkali berdampak toksik di dalam hubungan ya. Jadi begini, banyak orang yang posesif ini akhirnya dia itu memberikan satu tekanan kepada pasangannya, menekan, mengontrol. Jadi mempunyai satu hubungan yang tidak baik yang akhirnya menjadi cikal bakal orang berpisah. Nah, kalau kita masih di dalam tahap pertemanan, berpacaran atau apa, masih bisa kita mempelajari pasangan kita. Ini pasangan saya posesif atau tidak? Sebab kalau demikian perlu ada pendekatan, perlu ada kesepakatan sebelum masuk di dalam pernikahan. Ya anak-anak muda ya. Kalau misalnya kamu tahu nih pasangan kamu nih, ini banyak anak muda di sini. Posesif banget ya. Bentar tanya, "Beb, you di mana, Beb?" Waduh, Beb. Beb katanya. "Oh, lu pulang jam berapa, Beb? Lu udah di mana, Beb?" Terus kan sekarang ada aplikasi tuh yang bisa lihat kamu ada di mana. Gue udah OTW pulang, udah OTW balik, padahal begitu kita cek di handphone tuh kan ada tuh aplikasi yang bisa, ih gila dia masih ada di situ katanya udah pulang. Beb, lu bohong gue ya, lu ngerajuk dan sebagainya. Dan ada banyak lagi begini begitu. Kadang wajib wakuncar hari Sabtu kalau nggak datang, lagi ada urusan apa, ngabok, bagaimana dan bagaimana. Nah itu ya, kalian bisa sebelum masuk pernikahan itu dibicarakan. Kalau bisa berubah, teruskanlah. Kalau tidak bisa berubah, teruskanlah sesuai hatimu juga, bukan kata saya ya. Kalau kata saya, walaupun saya rasanya nggak enak nih mungkin sama orang tuanya atau orang tua kita, tapi yang menjalani kalian tahu sendiri lah ya. Jadi begitu. Itu kalau masih di dalam tahap pertemanan, kita belum ada ikatan yang permanen, itu bisa jadi bahan pertimbangan saudara. Karena hidup dengan orang yang posesif itu melelahkan. Nah tapi kalau kita sudah jadi suami istri, ya jangan bubar dong. Aduh, nggak boleh seperti itu ya. Nah kalau udah itu kalian harus membicarakan dengan baik. Nanti kita mau lihat solusinya seperti apa sih sebenarnya keluarga kita ini. Apakah terus dipertahankan sikap kita yang demikian itu, ataukah kita mulai belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Nah saudara-saudara, sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang posesif. Perhatikanlah dirimu sendiri ya, perhatikan dirimu sendiri, enggak usah diri orang lain ya. Dan orang yang posesif itulah berubah ya. Satu saudara, kalau kita suka menghina pasangan kita, ya rambut lu banyak amat sih ubannya, hina ya. Menghina kita, apapun penampilan lu gak ada yang bagus, beli baju kagak keruan, menghina kita. Dia merendahkan kita atau mempermalukan saudara di depan orang. Ada sesuatu yang tidak dia suka, dia langsung ngomong atau dengan gestur tubuhnya merendahkan kita di depan orang. Nah itu ya, saudara-saudara coba perhatikan. Kemudian orang posesif itu mencegah pasangannya untuk mengambil suatu keputusan. Kamu gak ada hak, semua harus saya yang tetapkan. Ini gak selalu laki-laki loh, gak selalu kepala keluarga yang harus diturutin. Kadang-kadang istri juga demikian, ada yang demikian juga istri. Papa gak boleh ambil keputusan ya, mesti izin aku dulu, ada loh yang begitu ya. Jadi kalau orang yang suka sekali atau mencegah saudara untuk mengambil keputusan sendiri, baik tentang pekerjaanmu atau studimu atau apa saja hal-hal yang ingin kamu lakukan,
kamu tidak boleh mengambil keputusan. Tunggu izin. Mau izin ke suami atau mau izin ke istri. Bukan berarti kita nggak boleh izin. Kita suami istri harus harus ada komunikasi yang baik. Tapi setelah berkomunikasi, Pak aku mau begini, Ma aku ada rencana begini. Tapi selalu keputusannya di dalam hal ini adalah pasanganmu yang menentukan. Nah itulah pasanganmu orangnya posesif atau kamu adalah seorang yang posesif, saudara. Keuangan dalam mengendalikan keuangan juga tidak berdiskusi, tapi sepihak gitu, ya, di sepihak. Terus mengontrol uang ini untuk apa, harus ada catatan. Atau ada orang nggak pakai catatan tapi selalu bilang, buat apa gitu. Saudara pernah tidak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu kan yang dikasih uang sama suami ya. Ini hadiah buat kamu gitu, aku dapat bonus, dapat nih misalnya berapa gitu. Oke, itu uang yang dikasih oleh suami untuk kebutuhan rumah tangga atau uang hadiah yang boleh kamu beli apa aja? Bagaimana Bu Ita? Uang untuk belanja sayur rumah, uang hadiah loh, dia bilang hadiah ini saya dapat bonus nih saya kasih kamu. Uang buat ibu belanja keperluan pribadi ibu atau untuk uang sayur. Saudara-saudara, itu adalah uang untuk kebutuhan istri ataupun siapalah yang kita kasih pacar, kebutuhan pribadinya, bukan untuk uang sayur, bukan. Kalau kamu mau kasih uang sayur di depan mah nggak usah ngomong begitu, bilang uang istri ini uang belanja ada tambahan gitu. Jadi istri tahu, oh iya ini uang belanja. Nah saudara-saudara, kalau orang yang posesif maka dia akan mengontrol. Ini uang kemana udah saya kasih, sekarang kenapa kurang lagi, kenapa minta lagi. Kamu posesif. Nah sikap-sikap yang seperti ini saudara ya. Kemudian seringkali mengintimidasi kita dengan kata-kata, dengan tatapan, dengan gestur tubuh ya. Gestur tubuh gimana misalnya saudara? Kita lagi ada urusan dengan teman atau baru ketemu teman atau baru ketemu keluarga. Dia udah gelisah gini. Bentar-bentar lihat jam terus tengok kita. Kan itu kan intimidasi buat kamu, benar gak? Kamu posesif, suamimu atau istrimu posesif, udah gak betah. Usahakan kita kalau mengasihi pasangan kita, kita jangan punya sikap yang posesif. Nanti kita lihat ya. Atau ada orang-orang tertentu dia mengintimidasi kita dengan mengancam terang-terangan, dengan kekerasan, dengan pukulan, dengan dengan ancaman. Misalnya kita punya binatang kesayangan gitu ya, anjing atau kucing. Ditendanglah kalau dia lagi jengkel sama kita, ditendanglah itu binatang, dibantinglah barang kesukaan kita, kesayangan kita. Nah itu sikap yang demikian. Posesif, cemburu yang posesif, cemburu yang negatif. Yang mau mengontrol, yang mau hanya untuk kesenangan dirinya, hanya untuk kepentingan dirinya. Di dalam Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7, di sana kita sudah melihat 1 Korintus 13 ini adalah jabaran kasih yang begitu luar biasa ya. Kalau kita bisa melakukan semuanya, wah pasti hidup kita itu indah. Kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga. Mari kita lihat. Katanya kasih itu sabar saudara, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di dalam satu ayat ini ada berapa? 5 ya. Jadi sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sebenarnya ayat ini di satu ayat ini saja itu sudah jelas, nggak perlu dikotbahin saudara. Saudara pasti sudah tahu. Ya orang yang mengasihi kita akan sabar saudara. Enggak cepet-cepet kita bangkit, emosi kita, marah kita.
Kalau kita sayang, kalau kita benar-benar mengasihi dia, bukan untuk kepentingan diriku, bukan kasih yang egois, tapi kita emang suka untuk mengasihinya, menyayanginya, maka kita sabar. Mungkin dia melakukan segala sesuatu tidak sempurna, ada kebodohan yang dia lakukan. Tapi kita tidak langsung naik darah atau kita tidak merendahkannya. Seperti tadi, menghinanya, merendahkannya. Kita bisa sabar, bahkan kita bisa ketawain dia, bisa senyum. Aduh kamu lucu banget, kok bisa begitu ya. Pengertian kamu ya, gitu. Enggak langsung ngomong menghina kita. Saudara, kasih itu murah hati. Orang yang mengasihi pasti ingin selalu memberi. Tidak menahan. Kalau saya ada untuk dia, orang yang saya kasih, untuk siapa lagi sih? Ya untuk dia lah, benar gak? Dan dikatakan kita tidak cemburu. Nggak cemburu nggak sayang dong. Nah, kasih itu katanya harus ada cemburunya. Allah itu kasih, tapi dikatakan kalau Allah itu kasih, kenapa Allah itu juga cemburu? Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Ada banyak ayat di Alkitab dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, Tuhan aja cemburu, masa kita dilarang tuh tidak boleh cemburu gitu. Ya. Nanti kita lanjut ya. Kemudian dia kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kita mengasihi, kita justru merendahkan hati kita di hadapan orang yang kita kasihi. Supaya apa? Supaya pasangan kita itu tidak minder. Wah, dia mah hebat lu, aku mah bodoh. Sering bilang kamu mah bego gitu. Ya enggak, kan dia pinter, saya mah bodoh. Ya enggak begitu. Orang yang mengasihi dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong di hadapan pasangannya. Kalau kita punya pacar seringkali memegahkan diri dan seolah-olah kamu beruntung dapat saya. Gitu. Wah, itu orang posesif banget ya. Artinya dia menyombongkan diri di hadapan saya. Saya sih tidak nyaman dengan orang seperti itu. Oh, begitu. Jadi saya ini tidak pantas ya untuk kamu ya. Jadi saya yang harus kejar kamu ya. Itu loh saudara. Di dalam kita hubungan cinta kasih, kita seimbang. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seimbang. Tidak ada yang bilang dia saya lebih beruntung lu dapat dia rugi dong dapat saya. Enggak begitu saudara. Kita saling sama rata di hadapan Tuhan di dalam hubungan kasih kita. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut saudara. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dua yang ini tadi sudah kita bahas ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Dan juga tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Kalau lagi konflik di antara keluarga, antara suami istri pacaran itu. Tidak cari kesalahan. Selalu nggak mau disalahkan. Selalu orang lain yang salah. Pasangan yang salah. Saya emang nggak salah. Kamu yang mulai duluan gitu. Capek deh urusan sama orang seperti itu saudara. Tidak melakukan yang tidak sopan. Baik lagi pacaran ataupun sudah berkeluarga saudara. Ya. Ada zaman sekarang memang serba gila saudara. Kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan secara fisik, verbal, secara mental, tapi kekerasan seksual juga. Beberapa orang di dalam ya konseling lah istilahnya gitu. Selalu mengatakan, saya tidak mau dia melakukan seperti itu, tapi saya dipaksa begitu. Ada istri juga yang maunya begini, suami bilang enggak mau begitu, kayaknya nggak pantas. Ada suami yang maunya aneh-aneh gitu. Itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Apalagi kalau masih pacaran. Kalau ada pacarmu melakukan yang tidak sopan, waktu masih pacaran aja udah nggak sopan saudara. Apalagi nanti. Ya, jadi ini sangat jelas sekali ya. Kita lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Nah, ini jelas nih ya. Jadi bukan cari kesalahan siapa-siapa. Oh, akhirnya selalu pasangan saya mengalah.
Akhirnya dia nyerah. Itu kan gak adil namanya saudara. Suami selalu ngalah tuh, tadi katanya siapa tuh suami yang selalu ngalah. Istrinya menang terus. Ataupun sebaliknya, istrinya ngalah terus, suaminya menang terus. Itu tidak adil. Tidak bersuka cita. Oh, akhirnya dia nurut sama saya. Akhirnya dia takluk kepada saya. Tidak seperti itu. Tetapi kita bersuka cita karena ada kebenaran. Kebenaran di dalam semua yang kita ambil satu keputusan bersama saudara ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, perhatikan saudara. Di dalam hidup pernikahan kita harus menutupi segala sesuatu. Artinya apa? Kalau pasangan kita melakukan satu kesalahan saudara, jangan itu terus kita ungkit. Ada waktunya setelah semuanya reda, semuanya beres, ya, baikan, dibicarakan baik-baik. Kemarin berapa hari yang lalu begini-begini, dibicarakan saudara. Supaya apa? Supaya jangan nanti lagi kita keluarkan lagi, dimuntahkan lagi, diungkit lagi. Nah setelah itu kita harus menutupinya. Jangan terus dibuka. Menutupi segala sesuatu saudara. Kalau kamu mengasihi, maka kita akan menutupi. Ya, jangan kita umbar, apalagi ke hadapan orang tua. Nanti kita mah udah gak apa-apa, orang tua kita sakit hatinya sampai mati saudara, dibawa sampai mati. Dan dia akan melihat bahwa pasangan kita itu jelek di matanya. Ya, tutupilah. Lalu orang yang mengasihi itu harus percaya. Pertama percaya kepada dirinya sendiri. Kedua percaya kepada pasangannya. Jangan posesif. Orang yang posesif itu tidak percaya pasangannya akan setia kepada dia. Karena itu dibuntutin terus kemana dia pergi. Dikontrol terus kemana apa yang dia lakukan. Dia tidak percaya pada pasangannya. Dan juga tidak percaya kepada dirinya sendiri. Kalau kita mengasihi dan kita tahu saya mengasihi dia bukan untuk kebaikan saya tapi untuk kebaikan dia. Berikanlah kepercayaan pada pasanganmu. Memang sulit juga ada pasangan yang tidak bisa dipercaya. Tapi mungkin itu akarnya sudah terlalu dalam, banyak hal yang membuat hal itu terjadi. Lalu kita juga mengharapkan segala sesuatu. Pasangan yang tidak bisa dipercaya itu, marilah kita mengharapkan. Segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu bisa. Dia bisa kembali, dia bisa berubah kalau kita mempunyai pengharapan itu. Karena kita sendiri udah gak ada kepercayaan, kita tidak ada harapan lagi, kayaknya gak bisa berubah lagi. Gak ada harapan dah, bohwat dah, udah moki udah gak ada harapan dah, hopeless saya. Ya, dan kita udah gak sanggup lagi menanggung segala sesuatu, kita udah gak sabar lagi. Udah lepaskanlah begitu saja. Maka kasih yang posesif itulah kecemburuan yang tidak berdasar itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan, ada orang bertanya jika Allah adalah kasih dan kasih itu tidak cemburu, mengapa dikatakan bahwa Allah itu cemburu? Nah, ya, seperti di awal saya katakan, cemburu mempunyai dua makna, antara negatif atau positif tergantung dari apa yang keluar tindakan yang dilakukan. Nah, saudara, kata cemburu di dalam Korintus pasal 13 dengan kata Allah itu cemburu, kecemburuan Tuhan itu memakai akar kata yang sama sebenarnya. Ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya tuh namanya katanya Cina ya, bukan Jina ya, Cina. Terus kalau bahasa Yunaninya itu pakai kata jeloi ya, atau bahasa Inggris jadi jealous, cemburu gitu. Itu sebenarnya akar katanya sama. Tapi yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya adalah kasih atau kecemburuan Tuhan, jealousnya Tuhan ini adalah jealous yang protektif. Ya, jealous
yang cemburu, yang ingin melindungi. Sedangkan manusia dialosnya itu adalah tentang panas hati, iri hati, kecemburuan yang membuat ingin merampas apa yang orang lain punya yang dia tidak punya, tapi dia pengen, dia rampas. Apa itu? Kemerdekaan orang lain, independensi orang lain yang mau diambilnya. Itu manusia, kecemburuan yang posesif, yang negatif. Nah, kalau Allah dikatakan cemburu karena dia mempunyai ikatan kasih yang agape, dia mengasihi umatnya. Kalau kita melihat kepada bangsa Yahudi, Allah membuat perjanjian kepada bangsa Yahudi untuk selalu setia kepada Allah, ya. Setia kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala-berhala. Nah, di dalam perjalanan iman orang Yahudi, mereka seringkali menyembah kepada berhala. Mereka berzina secara rohani kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Nah, ini menimbulkan panas hati Tuhan, kecemburuan Tuhan. Apakah karena Tuhan merasa iri kepada ilah-ilah ini? Tidak. Karena yang namanya iri itu karena kita tidak punya. Ya, sirik, kita tidak punya, orang lain punya, kita sirik, kita iri karena kita tidak punya, kita pengen itu, tapi kita nggak mampu, kita nggak punya. Jadi sirik adalah tanda tidak mampu, ya kan? Seringkali begitu. Tapi Allah mampu segala sesuatu dan segala sesuatu punya Dia. Allah pernah berkata, sekalipun seorang manusia pun tidak ada yang menyembah Dia, Dia tetap Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang mulia, tidak mengurangi keperkasaan Tuhan sedikit pun. Tetapi Allah cemburu, kenapa? Karena Dia ingin memproteksi umatnya. Ketika Allah membawa perjanjian ini kepada bangsa Yahudi, Dia berkata, kalau engkau setia, maka berkat Tuhan terus mengalir kepadamu dan pada anak cucumu. Maka jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi teruslah di dalam track perjanjian itu di hadapan Tuhan setia. Ya, jadi ketika umatnya tidak setia, maka berkat itu tidak mengalir kepada bangsanya. Pada Yahudi mereka kalah perang, mereka kelaparan, mereka mengalami musim paceklik dan sebagainya, bencana alam. Itu yang terjadi. Dan karena Tuhan mengasihi bangsa umatnya, Dia tidak ingin itu terjadi. Dia ingin melindungi, memproteksi umatnya. Jadi cemburuan Tuhan yang protektif ini itu adalah untuk kebaikan umatnya. Bukan untuk kepentingan diri. Bukan untuk menguasai. Allah tidak pernah memaksa, ya. Dia memberi kebebasan kepada kita untuk mau mengasihi Dia, setia kepadanya, atau kamu mau mengkhianati Tuhan. Tapi Allah mengasihi kita. Dia rindu kita semua terus di dalam anugerahnya. Oleh karena itu dikatakan Allah cemburu. Ya saudara-saudara. Sedangkan kecemburuan manusia, yaitu kecemburuan yang posesif, yang negatif, adalah karena apa? Bukan karena pasangannya ini kebaikan dia, tapi memikirkan diriku sendiri. Aku masih sayang sama dia, dia sudah tidak sayang sama saya, maka saya cemburu. Kenapa? Karena saya akan kehilangan dia. Dia akan putuskan hubungan dengan saya kalau misalnya kita masih pacaran. Kalau suami atau istri, maka dia sudah tidak peduli pada saya. Jadi saya kehilangan, jadi saya mengalami kerugian, jadi saya merana. Karena itu saya mau mengambil dia, enggak boleh. Jadi apa yang menjadi kecemburuan manusia adalah bukan untuk kebaikan pasangannya, bukan untuk kebahagiaan pasangannya, tapi karena saya akan mengalami kerugian. Nah, itu bedanya, ya. Jadi dikatakan di situ, saudara-saudara, kadang-kadang orang yang posesif itu dia cintanya tuh besar. Dia cintanya besar justru. Saudara, dia mencintai Anda itu sangat besar karena itu dia mau mengontrol kita. Dia mau memegang kita. Dia tidak mau lepaskan kita. Dia ikat kita demikian rupa. Dia menyatakan cintanya dengan cara dia yang seringkali tidak cocok dengan dirimu.
Saudara mah gak sukanya digituin, dia maunya begitu. Aku sayang sama kamu, makanya aku bilang jangan pakai lipstik. Lah kenapa, namanya perempuan suka pakai dandan. Jangan dandan, nanti kalau kamu cantik banyak orang akan tertarik. Saya capek jagainnya. Itu karena saya sayang sama kamu. Saya gak mau ada orang mengambil kamu. Hah? Beda ya, ada orang seorang istri, dia lihat, itu bagus ya, dia beli. Nah, udah dia beli, suaminya bilang, ngapain kamu gak boleh pakai rok katanya. Oh pakai rok betisnya kelihatan, betis kamu bagus, nanti orang suka, gawat. Pakai celana panjang terus, dia gak dikasih pakai rok saudara. Namanya perempuan, dia pengen dong pakai rok dong. Pengen kelihatan feminim. Nggak boleh dandan, nggak boleh apalagi pakai bulu mata palsu. Ih ngapain? Mau siapa yang lihat? Gitu. Ya ampun ya. Kalau kita ngelihat diri kita sendiri rapi, cantik, kita tuh semangat loh bapak-bapak, suami-suami. Kita jadi rasa, aduh menghargai diriku sendiri, saya kelihatan sudah rapi, semangat. Jadi kita itu ada gairah. Tapi ini suaminya bikin dia butek terus. Ya kan? Nah, orang yang posesif itu begitu. Cara dia menyampaikan cintanya itu kadang justru itu tidak tepat, menyengsarakan pasangannya. Ya, menyengsarakan pasangannya. Karena itu, saudara-saudara, apa yang sudah saya paparkan ini bisa menilai diri sendiri dan juga mungkin kita sudah mulai menilai pasangan kita. Aduh iya nih dia posesif nih. Enggak loh, dia mah mengasihi saya itu seperti kasih Allah. Dia memproteksi saya. Karena apa? Orang yang posesif tidak akan membiarkan pasangannya itu berkembang. Gak usah dah macam-macam. Gak usah belajar setir mobil. Kenapa? Gak boleh belajar setir mobil. Nanti kalau lu belajar setir mobil lu kelayapan kemana-mana. Gak pakai izin bisa udah sampai di mana gitu. Istrinya gak dikasih belajar mobil. Takut. Ya pergi nanti. Gak pulang lagi. Itu laki-laki suami posesif. Tidak kasih istrinya berkembang. Misalnya istrinya suka apa? Menjahit. Oh gak usah belajar-belajar. Buat apa sih? Pokoknya istrinya menikah dengan dia sejak dia menikah dengan suaminya. Enggak ada kemajuan. Tadinya dia seorang perempuan yang bagus atau seorang istri juga begitu. Suaminya enggak dikasih untuk aktualisasi diri. Nah, orang yang posesif demikian. Tapi kalau kita mengasihi pasangan kita seperti Tuhan mencari kebahagiaan umatnya, mencari kebahagiaan pasangannya. Maka apa yang menjadi kebahagiaan pasangan kita, kita berusaha untuk mewujudkannya. Bukan justru berusaha untuk cut dia. Pokoknya kamu ikut apa yang saya suka aja. Hobi saya aja. Saya suka mancing, ikutlah mancing. Padahal ibu-ibu gak mau suka mancing, digigit nyamuk, kepanasan, gerah, lengket gitu. Tapi suami suka mancing, jadi pergi refreshingnya mancing melulu gitu. Sedangkan istrinya mungkin lain caranya. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita lakukan baik istri maupun suami. Kalau kita mengasihi, janganlah kita menjadi seorang yang posesif. Yang selalu mengontrol ini itu apa aja. Pakaian harus yang beli yang ini. Kamu gak boleh pilih, yang pilih saya, sepatu yang ini, tas yang ini. Waduh, rambut mestinya begini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tanya, kamu sukanya yang seperti apa? Nah, Tuhan menolong kita untuk kita mencari keluarga yang bahagia, bukan kebahagiaan kita, tapi keluarga yang bahagia. Kasih Tuhan, engkau sudah tahu di mana posisi dirimu. Apakah engkau seorang yang posesif, yang selalu ingin mengontrol situasi dan kondisi dan segala sesuatu? Ataukah engkau adalah seorang yang
protektif, yang mau melindungi, yang mau mencari dan mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan pasanganmu. Biarlah setiap orang mencari yang terbaik untuk rumah tangganya. Saling mengampuni jikalau hal yang lalu telah terjadi seperti demikian. Jangan mengingat lagi, tutupilah segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu. Karena semua bisa terjadi di dalam kasih Tuhan, menjadi lebih baik. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kecemburuan Tuhan yang luar biasa, melindungi, memproteksi anak-anak-Mu ini. Kecemburuan Tuhan yang kudus, di mana Tuhan tidak ingin kami mengalami celaka, tapi justru kecemburuan Tuhan yang kudus itu ingin kami hidup baik, sejahtera dan bahagia. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar dari kasih Tuhan. Kami mau percayakan diri kami kepada Tuhan. Kami juga mau percayakan diri kami, Tuhan, untuk mempercayai diri sendiri bahwa kami berharga di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyalurkan kepercayaan itu juga bagi orang-orang serumah kami. Berikan kepercayaan pada mereka. Dan kami yang telah mendapat kepercayaan dari pasangan kami juga boleh menjaga kepercayaan itu di dalam kesetiaan. Terima kasih Bapak. Pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami konflik. Pulihkanlah ya Bapak suami istri yang tidak lagi bergairah, mereka yang telah hambar di dalam kasih mereka. Biarlah kasih Tuhan, anggur cinta yang dari Tuhan boleh memenuhi rumah tangga mereka kembali. Juga kasih antara orang tua kepada anak-anak. Biarlah orang tua juga memproteksi anak-anak ini. Tidak over, tapi memproteksi mereka, memantau mereka dari jauh. Membimbing mereka di dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudari Aping yang hari ini sakit sehingga suaminya harus pulang dan muntah-muntah tadi Tuhan. Tuhan tolong dia. Damai sejahtera-Mu turun atasnya, berikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu Aping dan suaminya Acai. Kami menyerahkan juga untuk para pemuda-pemudi kami yang sedang menjalin hubungan pertemanan secara serius. Tuhan menolong menjaga mereka, menjaga saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain sebelum mereka memutuskan membentuk sebuah keluarga. Tuhan kuduskan mereka, Tuhan menolong mereka di dalam saling kenal ini. Biarlah mereka boleh saling memahami satu dengan yang lainnya dan mencari kehendak Tuhan saja. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berikan juga kepada setiap jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang dalam kesulitan di dalam keuangan, di dalam usaha, biarlah berkat Tuhan turun atas mereka semua. Ajar mereka untuk mencukupkan diri dengan segala yang ada pada mereka, untuk mengatur keuangan mereka dengan baik, dengan bijaksana. Untuk orang tua kami yang sedang lemah tubuh, anugerah dan berkat Tuhan juga mengalir. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka semua, sukacita, pengharapan, dan jauhkan dari roh ketakutan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini, dan juga ada hal-hal lain pembinaan dan juga persekutuan pemuda. Tuhan memberkati semua yang dilakukan di rumah Tuhan ini menjadi kebaikan bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Habis bapak-bapak hari ini, saudara. Menyala ibu-ibu. Untung ya minggu depan sudah nggak ada minggu ke-5 lagi ya. Kalau nggak kita bicarakan istri-istri yang posesif ya. Itu bercanda saudara ya.
Anak-anak muda, kalau engkau adalah seorang yang posesif, bisa-bisa engkau tidak dapat jodoh loh. Setelah dengar khotbah tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita posesif, rupanya pasangan kita menderita ya. Ya, semoga kita bertobat bersama-sama, saudara. Minggu depan ada acara spesial, yaitu kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Nomor 1, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi bahwa seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Mari kita merenungkan hal-hal berikut ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, itu terkait erat dengan kehidupan saudara sekalian? Nomor 2, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkan hal-hal berikut ini. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan masyarakat, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Renungkanlah hal itu. Ketiga, yang terakhir. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus juga berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkan beberapa hal berikut ini. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara sekalian mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara mesti menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara?
Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara sekalian? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 November 2024 yang akan datang. Sebagaimana ketentuan GKI, setiap orang berhak mengikuti perjamuan kudus sejauh saudara telah menerima baptisan dewasa atau telah disidi dari gereja apapun, tidak dipersoalkan. Walaupun saudara telah dibaptis dewasa, telah disidi, tapi saudara-saudara merasa ada pergumulan yang belum terselesaikan, saudara juga diberikan kesempatan untuk tidak mengambil bagian apabila ada persoalan rohani yang belum terselesaikan. Baik, ada beberapa warta untuk kita simak. Saudara, hari ini setelah kebaktian ini selesai, sebentar kita akan mengadakan persekutuan untuk anak-anak muda. Sebulan sekali, saudara, harap-harap anak-anak muda bisa ambil bagian. Kita akan berbicara tentang karil dan panggilan. Bagaimana mengintegrasikan iman di dalam dunia kerja. Ini buat anak-anak muda. Bagaimana mengintegrasikan iman di tengah dunia kerja. Apakah pekerjaan merusak iman kita atau iman kita yang memengaruhi karir kita. Ini penting. Anak-anak muda harap hadir. Pada hari ini juga saudara akan ada pembekalan khusus untuk pelayan-pelayan di gerejawi kita, yaitu mengundang liturgis, singers, pemusik, baik komisi anak, remaja, pemuda, dan wanita. Ya, baik dari KU1 maupun KU2, kita akan ada pembekalan ya, dimulai pada pukul 12. Itu berarti persekutuan pemuda seperti biasa tidak terlalu panjang, saudara. Satu lagi adalah berita persembahan khusus, saudara. Gereja kita jarang-jarang berbicara tentang persembahan, tapi ini adalah kebiasaan kita dalam rangka menyambut dan merayakan peristiwa Natal. Sebentar lagi, 2 bulan lagi kita merayakan Natal. Nah, seperti biasa, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan khusus untuk perayaan Natal, yaitu minggu kedua di bulan November dan minggu kedua di bulan Desember. Saudara merasa diberkati? Mari berkati gereja saudara, terutama untuk perayaan Natal. Minggu pertama seperti biasa kita memberikan persembahan persepuluhan. Majelis jemaat masih adakah warta yang tertinggal? Tidak ada. Adakah yang pertama kali hadir hari ini? Saya tidak melihat. Kalaupun ada, boleh angkat tangan supaya kita bisa mengenal. Berhubung hari ini ada acara yang overlap, maka kelas katekisasi hari ini secara khusus ditiadakan 1 kali. Anak-anak muda yang ikut katekisasi harap bisa bergabung di persekutuan pemuda. Khusus yang ikut katekisasi dihimbau untuk rajin-rajin sebab ada banyak yang suka bolos. Orang tua harap juga mendorong anak-anak yang ikut kelas katekisasi. Baik, saya pikir itu saja. Tuhan berkati saudara sekalian. Saudara, silakan Ibu Iva. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kini kita akan menyampaikan layanan persembahan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan, kita kembalikan lagi untuk kemuliaan namanya. Hari ini kita mendapat nats persembahan yang terambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mengantarkan persembahan ini dengan pujian syukur, dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang bertugas, dipersilakan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertanding, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari saudara kita berdoa. Sungguh melimpah rahmat-Mu bagi kami ya Bapa. Kami telah menerima kasih dan karunia daripada-Mu. Damai sejahtera pun telah diberikan sepanjang hidup kami.
Saat kami berkekurangan, Engkau selalu mencukupkan. Sungguh Engkaulah Tuhan sang sumber kehidupan, sumber harapan, sumber berkat yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami menyadari tidak ada sejengkal langkah pun dari kami dapat kami lalui tanpa penyertaan dan tanpa kasih-Mu ya Bapa. Saat ini hati kami melimpah syukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami ini. Biarlah kami menyampaikan sedikit dari tanda kasih kami kepadamu. Tidak akan pernah sebanding sampai kapanpun dengan kasih yang entah Engkau limpahkan bagi kami. Namun biarlah ya Tuhan, besar kecilnya tidaklah seberapa, namun kerelaan dan sukacita kami dalam memberi, kiranya berkenan dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Berkatilah dan berkenanlah atas persembahan yang kami berikan dengan penuh kerendahan hati ini ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk menyambut pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bersama kita menyanyikan komitmen kita untuk mengikuti Yesus, ikut Yesus. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.